Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustis Rizky dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi superkomputer, dari perkembangannya, serta kelebihan, kekurangan, dan fungsi dari superkomputer. Silakan ditonton. Pengertian superkomputer. Superkomputer adalah sebuah komputer dengan teknologi di atas rata-rata komputer biasa, dan pada awal perkenalannya sudah mampu memimpin dunia dalam hal kapasitas proses, terutama dalam perhitungan. Pada dasarnya, superkomputer adalah komputer canggih dengan fungsi dan kemampuan di atas komputer lainnya, serta tergolong limited edition, karena hanya digunakan beberapa pihak saja, seperti Badan Perkiraan Iklim dan Cuaca, pihak militer, perusahaan simulasi transportasi, dan yang paling umum saat ini adalah sebagai server. Jika pada umumnya harga komputer biasa dipatok 3 hingga 10 jutaan, pada superkomputer harganya bisa jauh di atasnya, bahkan mencapai 50 juta atau lebih. Perkembangan superkomputer. Superkomputer sebenarnya sudah ada sejak komputer itu sendiri pertama kali dibuat, yakni pada tahun 1960-an. Pada saat itu, komputer bernama Colossus Mark I dan II serta ENIAC memiliki bentuk yang sangat besar, bahkan sampai memenuhi ruangan. Keberadaan superkomputer selalu erat dengan seorang bernama Seymour Cray. Cray inilah yang pertama kali memperkenalkan superkomputer yang didesain sendiri di GDC, Control Data Corporation, bernama GDC 6600. Nama Cray juga digunakan sebagai salah satu nama superkomputer. Di era 60-an itu, kemampuan komputer dihitung berdasarkan banyaknya operasi per detik yang dapat dilakukan, OPS atau Operation per Second, dan pada akhirnya digunakan satuan OPS ini. Colossus dapat 5000 OPS, sedangkan ENIAC bisa mencapai 100.000 OPS, dan mesin tercepat dipegang ANFSKey milik IBM dengan kemampuan 400.000 OPS. CDC saat itu mengubah pengukuran dari integer OPS menjadi floating point flops. GDC 6600 memiliki kemampuan 3M flops atau mencapai 3 juta flops. Lompatan inilah yang kemudian melahirkan sebuah konsep bernama istilah superkomputer. 5 tahun berselang, GDC meluncurkan GDC 7600 dengan kemampuan lebih besar 10 kali lipat dari pendahulunya, yaitu GDC 6600, yakni mencapai 36 M-flops. Tren pun berlanjut. Dalam 5 tahun berikutnya, muncul Star 100 dengan kemampuan 100 M-flops. Lalu Simon Cray yang sudah keluar dari GDC meluncurkan produk terbaru dari perusahaannya sendiri, Cray Inc., yang bernama Cray 1 pada tahun 1976 dengan kemampuan 250 M-flops. Sejak saat itu, performa superkomputer selalu mengalami lonjakan besar pada tiap dekade. Mulai dari kemunculan Cray 2 dengan kemampuan mencapai G-flops, gigaflops, atau setara dengan 1000 M-flops yang muncul pada tahun 1986. Lalu di tahun 1997 muncul superkomputer pertama dengan kemampuan mencapai T-flops, teraflops, atau setara 1000 G-flops bernama ASCII RAID milik perusahaan Intel. Dan pada tahun 2000,
Roadrunner milik IBM juga muncul dengan kemampuan lebih fantastis, yakni mencapai petaflops atau setara 1000 teraflops, dan mungkin sampai saat ini masih menjadi superkomputer tercepat di kelebihan dan kekurangan superkomputer dalam bidang sosial. Kelebihan superkomputer yaitu dapat melakukan perhitungan data dengan cepat, bahkan bisa mencapai triliunan operasi per detik. Selain itu, perhitungan yang dilakukan juga cukup akurat. Oleh karena itu, dapat digunakan oleh Badan Pendeteksi Bencana, simulasi nuklir, dan lain-lain. Serta memiliki spesifikasi yang sangat tinggi, karena untuk melakukan operasi dengan cepat memerlukan hardware berkemampuan tinggi, serta core yang terdiri dari puluhan ribu bahkan lebih, dibandingkan dengan komputer yang kebanyakan hanya memiliki 4 core saja. Tak hanya memiliki kelebihan, superkomputer juga memiliki beberapa kekurangan. Dengan kemampuan dan kualitas hardware sebesar itu, tentunya harga yang dipatok sangat tinggi, dengan penggunaannya yang juga mungkin cukup boros. Namun hal ini adalah resiko yang harus diambil oleh masing-masing instansi dan perusahaan pemakainya. Untuk mendapatkan superkomputer juga cukup sulit, karena pembuatannya yang terbatas di masing-masing perusahaan, seperti Cray-Ins, IBM, dan lain-lain. Karena bentukannya yang lebih besar dan melibatkan cukup banyak hardware pendukung, superkomputer juga memakan banyak tempat. Mengingat edisinya yang terbatas, maka dalam perbaikan dan perawatannya juga cukup sulit untuk dilakukan karena harus menemui pihak pembuatnya langsung. Berbeda dengan PC, biasa yang memiliki banyak tempat perbaikan. Fungsi dari superkomputer sendiri adalah untuk pekerjaan yang melibatkan perhitungan intensif, semacam perkiraan cuaca dan riset iklim. Termasuk juga untuk keperluan riset pemanasan global yang saat ini sedang gencar dilakukan, dan untuk simulasi fisik, seperti pada simulasi kapal terbang, simulasi peledakan, simulasi senjata nuklir, dan lain-lain. Kebanyakan superkomputer dipakai oleh pihak militer dan para agensi sains untuk masing-masing keperluannya. Penggunaan superkomputer. Superkomputer sebaiknya digunakan untuk tugas penghitungan intensif, contohnya seperti perkiraan cuaca, riset iklim, dan lain-lain. Termasuk riset pemanasan global, permodelan molekul, simulasi fisik, serta simulasi kapal terbang dalam terowongan angin, simulasi peledakan senjata nuklir, dan riset fusi nuklir. Tak hanya itu, analscript, militer, dan agensi sains salah satu pengguna utama superkomputer. Do it now. You know who you are. You feel it in your heart and you're burning with ambition. But first, wait, won't get it on a plate. You're gonna have to work for it harder and harder. And I know, 'cause I've been there before, knocking on the doors with rejection. And you'll see, 'cause if it's meant to be, nothing can compare to deserving your dreams. It's amazing all that you can do. It's amazing, makes my heart sing. Now it's up to you. Patience now, frustrations